Halo guys, selamat datang kembali di channel saya yaitu Dansvenky354. Oke, seperti yang saya bilang kemarin, saya akan kembali memberikan tutorial cara mengatasi channel kita yang videonya itu stuck atau sedikit penonton. Nah, jadi ada berapa ya? Berapa kemungkinan ya? 3 apa 4 ya? Ya, 3 kayaknya ya, 3 kemungkinan. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar dapat menekan tombolnya terlebih dahulu, agar kalian bisa mendapatkan update-updatean terbaru dari video saya nanti. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Oke, jadi di sini saya akan membantu para konten kreator pemula, khususnya saya. Saya di sini juga belum monetisasi karena belum cukup jam tayangnya. Saya baru mendapatkan 1.400 jam tayang. Nah, jadi di sini saya akan memberikan ya pengalaman saya lah. Mengapa video saya itu suka stuck, nggak naik-naik, dikit penontonnya. Itu kenapa bisa jadi karena satu di sini yang pertama adalah kalian memilih topik atau konten yang tidak ramai penggemarnya. Itu yang pertama. Contohnya nih seperti konten ya konten random lah, isi kalian tuh kontennya konten campur-campur misalnya. Kadang tutorial, kadang edukasi, kadang lagu. Nah, kayak gitu itu karena YouTube ini dia akan mempunyai algoritma. Algoritma itu ntar yang bakal bikin video kita ini rame apa enggak. Nah, jadi kalau misalnya kalian bikin random-random, misalnya yang aturannya YouTube itu kan kalian pertama misalnya bikin kayak tutorial. Ya udah kalian fokus ke tutorial aja, jangan pindah ke DJ, terus tuh pindah lagi ke tutorial cara ini, terus pindah lagi ke edukasi. Nah, otomatis YouTube ini bakal bingung sama kalian. Kalian ini mau yang di bidang mananya, bidang mana. Jadi kalau misalnya kalian pengen tutorial, tutorial cara servis tutorial yang kayak gitulah. Jangan tiba-tiba pindah ke DJ kecuali kalau misalnya kalian udah channel besar, udah berapa ratus subscriber gitulah, apa berapa juta. Itu nggak apa-apa lah. Tapi kan kita kan karena masih pemula jadi kita harus fokus ke satu topik. Misal tutorial ya tutorial. Nah, kayak sekarang saya ini lagi mencoba bikin saya pindah dari saya saya sekarang lagi berada di konten yang tutorial lah, edukasi seputar YouTuber. Kalau misalnya kalian ingin menentukan konten-kontennya itu, kalian bisa coba-coba dulu lah awalnya, nggak apa-apa. Kalian coba dulu, kira-kira kalau tutorial kayak gini rame apa enggak. Nah, kalau nggak rame, coba kalian pindah ke lagu. Kalau nggak rame lagi, kalian coba yang lain. Tapi kalau misalnya udah ada yang video misalnya agak banyak aja, misalnya seharinya itu bisa bukan sehari lah, seminggu bisa dapat 100 penonton, terus yang nontonnya agak lama, kalian tekunin di situ. Nah, cara memilih topik yang banyak penontonnya itu adalah seperti ini. Nih, misalnya tentang musik lah. Nih, kalau musik, lihat yang nonton nih, 13 juta. Nggak apa-apa, lihat tuh. Yang nonton ramai banget kalau musik. 4,7. Udah sana sana sana. Jangan berisik. Iya, jangan berisik ya. Nah, iya basing. Di sini juga nggak apa-apa, jangan berisik.
Nah, kalau misal saran saya, kalau kalian pengen naikin subscriber atau jam tayang, kalian bisa pilih konten musik. Cuman saya nggak tahu kalau musik ini aman nggak kalau misalnya kayak bikin video kayak gini nih. Nih saya juga lagi kayak gini bikin. Ternyata ya rame lah. Cuman saya takutnya ntar pas monetisasi ditolak. Nah itu yang pertama, pemilihan konten. Yang kedua itu adalah penentuan thumbnail dan judul. Itu sangat berpengaruh pada video kita. Misalnya video kita ini udah bagus tapi thumbnail kita jelek, ya udah orang nggak bakal mau ngeklik. Nih ini kan videonya nih, thumbnailnya kan menggiur lah, warna-warnanya kayak gini. Nah kalau misalnya pemula, kalian jangan bikin yang kayak gini, satu gini doang thumbnailnya. Orang kan jadi nggak tahu ini videonya tentang apa. Nih contohnya, kalau kalian pengen bikin judul, kalian bisa tulis di sini misalnya apa, DJ TikTok. Misalnya kalian DJ TikTok. Nah, kalian lihat yang muncul di sini apa aja. Nah, kalian ambil dari sini DJ TikTok terbaru. Itu yang kalian bisa ambil kata kuncinya. Terus juga kalian bisa contoh punya orang-orang channel-channel lain lah kayak gini. DJ TikTok terbaru. Nah, rata-rata kayak gini semua karena ya orang-orang pada nyarinya kayak gini kata kuncinya. Itu salah satunya. Dan yang terpenting juga adalah thumbnail ini gimana. Jangan kalian bikinnya thumbnail yang nggak jelas lah. Misalnya kayak mana ya, sebentar. Kita cari dulu ya. Jam terakhir. Nah kayak gini nih. Kan nggak jelas ini. Ini short tapi. Nah jangan kayak gini lah. Kan kayak gini orang nggak tertarik ngelihatnya. Bikin itu yang ya yang mirip-mirip nggak apa-apa, mirip-mirip kayak gini nggak apa-apa. Yang penting jangan sama bener. Warnanya ini ungu, terus belakangnya kayak gini juga. Nah jangan. Ya inspirasi kalian sendiri gimana lah. Kalian ini tentuin. Nah yang kedua thumbnail. Biasanya itu yang bikin video kalian penontonnya dikit karena thumbnail kalian juga nggak tertarik, nggak menarik. Yang ketiga ini biasanya banyak dilakuin sama konten kreator pemula. Contohnya saya pernah ngelakuin ini. Nah, yang ketiga ini dia menonton channel sendiri menggunakan akun banyak dan nge-like gitu. Nge-like video sendiri lah. Sana. Nah itu biasanya. Misalnya saya baru upload nih. Nih misalnya saya upload video, terus saya tontonin kayak gini lah. Saya ganti akun. Nih saya kan akunnya banyak dulu. Set channel 17 misalnya. Nah muncul punya kita, langsung kita klik kayak gitu terus. Ya jam tayangnya bisa banyak, cuman buat perkembangan kedepannya itu bakal susah karena kan YouTube ini nggak sebodoh yang kita kira lah. YouTube ini dia punya sistemnya yang udah agak ketat dia. Jadi yang ketiga itu, jangan menonton video kita sendiri dan like video kita sendiri. Dan kalau misalnya penontonnya sepi, ya udah biarin aja, gak usah kita pancing-pancing pakai akun kecil, akun ini.
Malah itu ntar yang bikin video kita nggak dapat rekomendasi. Oke, ternyata saya baru ingat satu lagi, yang keempat nih. Yang keempat, jangan beli penonton di toko-toko online. Beli penonton di toko-toko online kayak gitu, itu bisa menyebabkan channel kita nggak berkembang juga. Karena di orang itu nggak bakal nontonnya videonya lama. Di orang nonton itu bakal paling ya berapa, 1 menit, malah bisa juga nggak sampai 1 menit. Dia cuman ngutamain pokoknya view itu harus sampai 500. Itu dia intinya. Otomatis ya YouTube ini bisa mendetek dia, ngedetek yang penonton ini apa asli apa bot. Nah, rata-rata orang yang kayak gitu tuh yang jual penonton itu dia pakai bot. Itu bikin video kita juga atau channel kita nggak naik. Itu salah satunya. Nah, jadi itulah kenapa channel kita ini nggak berkembang atau videonya sepi penonton terus. Jadi ada 4. Yang pertama itu karena pemilihan konten kita, yaitu konten yang dikit penggemarnya. Dan yang kedua tadi apa ya? Oh ya, yang kedua tadi adalah thumbnail dan pemilihan judul. Yang ketiga, menonton video sendiri. Seperti ya menonton video kita sendiri dan kita like sendiri itu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah membeli penonton atau view. Itu yang dapat menyebabkan video kita ini sepi penontonnya. Ini adalah pengalaman saya sendiri ya, bukan dari channel-channel lain yang pernah. Ini adalah pengalaman yang pernah saya lakuin. Nih, awal-awal saya bukan video kayak gini. Kita lihat dari semuanya ya kayaknya. Mana yang saya bikin pertama kali ya? Kok nggak ada semuanya? 50. Nih, saya dulu bikin pertama kali preset. Yang nonton lumayan 400. Kalau misalnya saya lanjutin bisa aja, cuman capek bikin preset ini. Terus juga dapat jam tayangnya dikit. Terus ini tutorial cara melewati link kayak gini. Terus ini shader Minecraft. Nih. Ini saya beli penonton ini. Saya beli penonton, bukan beli penonton sih. Saya pakai aplikasi pihak ketiga. Nah, yang kelima itu pakai aplikasi pihak ketiga. Atau kita pakai aplikasi tambahan buat nonton video kita sendiri dengan banyak. Itu bikin penonton kita nggak nambah-nambah atau stuck. Itu namanya spam. Nah, itu. Jadi jangan pakai aplikasi tambahan ya. Nah, saya mulai dari ML ini, saya pakai lokasi kayak gini apa ya, GPS lah, fake GPS. Yang nonton lumayan rame. 2000, ini 157 karena tutorialnya cara pindahnya. Terus 106 nih, 1600, 3000, 1900. Tuh, lihat tuh, banyak. Jam tayangnya juga lumayan dapatnya. Terus dari situ saya pindah nggak ke ML lagi, saya pindah ke link kayak gini, terus preset lagi. Nah, baru di sini saya mulai bener-bener nge-YouTube dengan konten tutorial servis elektronik. Nih nonton 500-an lumayan. Terus 3500 ini naiknya juga agak lama, nunggu berapa bulan kalau nggak salah pas itu. Terus ini dikit yang nonton, ini 1900, naiknya juga butuh agak lama, nggak cepet. Ini dikit 90. Nah, ini random nggak jelas karena saya berpikir ngupload yang 1 jaman biar dapat jam tayangnya itu cepet lah, pikir saya. Cuman nggak tahu ntar ini kira-kira gimana. Nah, ini terus ini yang saya tontonin sendiri ini dapat penontonnya dikit. Nah, mulai saya ke DJ ini, langsung gacor banget jam tayangnya dapatnya. Ya, udahlah. Mungkin segini aja video singkat tutorial cara mengatasi konten atau channel yang
sepi penonton atau view-nya stuck segitu-gitu aja. Yang pengen tahu cara menaikkan penonton dan subscriber dengan cepat, bisa lihat konten saya yang sebelumnya. Di situ saya ngejelasin cara mendapatkan subscriber dan jam tayang dengan cepat. Oke, sampai berjumpa lagi guys.